Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky, NIM 4220050, perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Melisa Yuliani, NIM 4220016, Ratna Nuraini 4220017, dan Kurnia Septi, NIM 4220087. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi konsep kebutuhan dalam Islam, mata kuliah ekonomi mikro Islam. Konsep kebutuhan dalam Islam. Menurut Al-Satibi, kebutuhan dibagi menjadi 3 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, daruriyat atau sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling utama dan penting, karena jika seseorang tidak memiliki kebutuhan ini, hidupnya akan tidak sejahtera dan akan terancam keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan daruriyat dibagi menjadi 5 bagian, meliputi yang pertama, hifdzuddin atau menjaga agama. Untuk menjaga agama, setiap orang berhak untuk memeluk dan meyakini agamanya secara bebas tanpa gangguan. Yang kedua, hifdzun nafas atau menjaga diri. Untuk melindungi jiwa merupakan suatu landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Yang ketiga, hifdzun akal atau menjaga pikiran. Untuk melindungi pikiran dan akal. Dalam hal ini, semua perbuatan yang merusak akal dan pikiran tidak diperbolehkan, termasuk mengkonsumsi barang-barang terlarang, termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Yang keempat, hifdzu amal. Yang keempat, hifdzun mal atau menjaga harta. Untuk melindungi harta, bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu hifdzun nasab atau menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan, setiap orang dilarang untuk berbuat zina karena akan mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. Tingkatan kebutuhan dalam Islam yang kedua yaitu hajat atau sekunder. Apabila kebutuhan hajat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Kebutuhan dalam Islam yang ketiga yaitu tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok. Kebutuhan ini hanya bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajat terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Maslahah versus utilitas. Perbedaan maslahah dan utility. Yang pertama ada konsep maslahah dikorelasikan dengan kebutuhan atau need, sedangkan kepuasan atau utility dikorelasikan dengan keinginan atau want. Kedua, utility bersifat individualistis, sedangkan maslahah bisa dirasakan oleh individu, orang lain, baik sekelompok atau masyarakat. Ketiga, maslahah relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif, seperti kriteria tentang halal atau baik. Sementara utilitas mendasarkan pada kriteria lebih subjektif, karenanya dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya. Keempat, maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaliknya, utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Kelima, maslahah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, maka semua aktivitas ekonomi masyarakat akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Berbeda dengan utility, konsumen mengukurnya dari
kepuasan yang diperoleh konsumen, dan keuntungan yang maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga tujuan yang dicapai berbeda. Yang keenam, dalam konteks perilaku konsumen, utility diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Sedangkan maslahat diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas. Konsep pemilihan dalam konsumsi. Pada dasarnya, konsumsi Muslim tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan materi maupun spiritual. Dalam persepsi ini bertujuan untuk menjadi prevensi yang serasi antara individual dan sosial, serta dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan. Dalam konsep ekonomi Islam, terdapat benda-benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai, sehingga benda-benda tersebut akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Di dalam mengkonsumsi suatu barang, manusia harus bisa memprioritaskan sesuatu barang yang lebih bermanfaat dalam pemenuhannya. Untuk melaksanakan hal tersebut, manusia perlu adanya etika dan norma dalam konsumsi Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pengalokasian sumber daya untuk kebutuhan. Teori ekonomi mikro berusaha untuk menjelaskan apakah masalah kelangkaan dan alokasi sumber daya telah berjalan dengan efisien. Hal ini melibatkan efisiensi dalam konsumsi, distribusi, produksi, dan atas segala efisiensi ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan dengan efisien dan kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat. Misalnya, yang pertama melalui perpajakan, yang kedua subsidi, ketiga pengentasan kemiskinan, keempat transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, terakhir bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian, pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dapat dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimasi bisa dicapai melalui dua jalur. Yang pertama, penggunaan kombinasi input yang memaksimasi laba. Yang kedua, penggunaan input yang meminimumkan biaya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa pandangan ekonomi Islam telah terfokus pada masalah pengalokasian sumber daya dengan adanya campur tangan pemerintah agar alokasi sumber daya dapat terdistribusi dengan baik. Mengingat sumber daya ekonomi bersifat langka, pengalokasiannya juga harus memberi manfaat bagi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.